Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman di webinar Teknoshow keempat ini. Di webinar ini kita akan dibersamai oleh Bapak Muslikin dan beliau juga akan meng-share dan juga membagikan ilmunya beliau kepada kita semua di sini. Dan sebelumnya perkenalkanlah saya. Di sini saya akan membersamai teman-teman juga sebagai moderator. Nama saya Eva Kurniasari. Dan selanjutnya sebelum acara ini dimulai, saya akan membacakan beberapa peraturan di webinar kali ini. Untuk peraturan yang pertama, di sini peserta diwajibkan untuk menonaktifkan facecam-nya hingga webinar ini selesai, seperti itu. Kemudian yang kedua, peserta diwajibkan untuk menonaktifkan juga audio selama pembicara memaparkan materi dan menjawab pertanyaan dari peserta. Yang ketiga, peserta dapat mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab melalui kolom chat di samping kanan dengan format nama, kemudian asal, dan juga pertanyaan. Dan yang keempat, di akhir kegiatan kami akan melakukan foto bersama. Jadi untuk teman-teman saat sesi ini dimohon untuk mengaktifkan facecam-nya. Dan yang terakhir adalah sertifikat akan dikirimkan setelah teman-teman mengisi form evaluasi yang akan saya bagikan di grup WhatsApp, seperti itu teman-teman. Nah, kegiatan ini juga dapat terselenggara berkat bantuan dari teman-teman semua yang telah berdonasi melalui link saweria.co/indobot pada webinar Teknoshow sebelumnya. Dan bagi teman-teman yang ingin mensupport kegiatan ini, agar kegiatan ini selalu dapat terlaksana setiap hari Sabtunya, teman-teman bisa melakukan donasi seikhlasnya melalui link saweria.co/indobot. Dan kami juga akan mengirimkan video rekaman ulang atau playback di webinar kali ini untuk teman-teman yang sudah membantu kami dalam donasi ini. Seperti itu. Dan sebelum kita mulai acaranya, marilah kita buka dengan berdoa bersama-sama. Untuk berdoa akan saya pimpin. Berdoa mulai. Oke, selesai teman-teman. Nah, di sini saya juga akan, sebelum kita masuk ke materi bersama Pak Muslikin, saya akan membacakan CV dari Pak Muslikin ini. Jadi beliau adalah Bapak Muslikin. Beliau merupakan elektronika expert dan akademisi, yaitu dosen di Universitas Negeri Yogyakarta, di Prodi Elektronika, kemudian lahir di Demak pada tanggal 1 Januari 1985, dan beralamat di Depok, Sleman, Yogyakarta. Namun untuk saat ini beliau sedang mengampu belajar di luar negeri, yaitu di Shortham Taiwan University of Science and Technology, program studi Electrical Engineering dari tahun 2018. Dan untuk riwayat pendidikan Bapak Muslikin, yaitu untuk diplomanya di Universitas Negeri Yogyakarta, Teknik Elektronika, kemudian sarjana Universitas Negeri Yogyakarta juga untuk pendidikan Teknik Elektronika, dan untuk S2 atau magisternya sama juga di Universitas Negeri Yogyakarta dengan program studi pendidikan teknologi dan kejuruan, seperti itu teman-teman. Nah, Pak Muslikin ini sendiri juga merupakan peneliti, dan beliau sudah aktif meneliti sejak tahun 2015. Salah satu karya beliau, yaitu di sini saya sebutkan, yang pertama ada pengembangan perangkat untuk navigasi, slide presentasi menggunakan suara berbasis microcontroller, kemudian stereo vision based object recognition and manipulation by region with convolution neural network.
Dan masih ada banyak sekali penelitian dari Pak Muslikin. Nah, mungkin langsung saja, tidak usah berlama-lama. Di sini saya akan menyapa dulu kepada Pak Muslikin. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak. Ini Jernih dari suaranya ya? Kalimantan ya, Pak? Ya, betul. Suara aman, Bapak? Aman, alhamdulillah sejak Idul Fitri kemarin sudah tidak ada lagi corona. Iya. Jadi sudah tidak lagi pakai masker. Kecuali kalau di kendaraan umum atau tempat-tempat yang agak spesifik mereka harus pakai masker. Tapi kalau yang sekolah, kampus dan sebagainya sudah tidak wajib. Mungkin langsung saja Bapak, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Di sini teman-teman juga sudah menunggu tidak sabar untuk dapat belajar langsung dari Pak Muslikin. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Ini langsung slide-nya saya mainkan ya. Iya Pak. Oke. Kelihatan? Kelihatan Bapak. Kelihatan. Kalau begini kelihatan nggak? Iya, sangat jelas. Yang versi gedenya ya. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Indobud Academy for Programming Electronic Device atas terselenggaranya webinar Technoshow pada Sabtu kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sekedar sharing sebenarnya. Ini sebenarnya riset saya selama ini, jadi saya tidak ada salahnya untuk sedikit berbagi begitu. Ya, temanya karena saat ini adalah kondisi outbreak di mana pandemi COVID-19 itu sedang berlangsung di beberapa belahan dunia, termasuk khususnya di Indonesia sampai saat ini statusnya masih sangat tinggi yang terinfeksi. Untuk itu tidak salah kalau kita mengambil tema AI Robot in Pandemic. Jadi ini saya posisi di kota Tainan, Taiwan. Baik. Nah ini ada tiga poin yang akan saya sampaikan setidaknya. Yang pertama, brief introduction tentang AI dan robot. Kemudian kedua, specific implementation. Ini sebenarnya bukan satu yang spesifik untuk saya terapkan pada COVID, cuman ini adalah bagian dari riset yang kemudian saya breakdown untuk teman-teman di Technoshow kali ini. Yang ketiga yaitu demo coding tentang AI dan AI, ML, dan DL. Baik, mari kita sejenak untuk mengetahui milestone dari AI. AI sendiri atau Artificial Intelligence yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kecerdasan buatan. Sebenarnya sudah lama ini didengung-dengungkan, bahkan sebelum 1997. Di awal-awal tahun 65 ini sebenarnya sudah ada, cuma mulai berkembang menjadi satu produk yang benar-benar itu adalah produk dari AI. Itu adalah sejak tahun 1997 dengan munculnya Deep Blue. Deep Blue itu dulu program komputer yang dia bisa mengalahkan Grandmaster, ceritanya begitu. Kemudian ada Kismet, Aibo, ini robot yang cyborg. Kemudian ada lagi Romba. Romba ini robot cleaning di di rumah kita. Itu menggunakan AI juga. Kemudian ada Siri. Kalau Anda menggunakan Apple, Anda berbicara, kemudian hello, what's your name? I'm Siri. Nah, saya akan menjawab seperti itu. Nah, ini semacam chatbot, tapi versi suara. Ini yang diperkenalkan pertama kali oleh Apple pada tahun 2011. Ini adalah produk dari
AI itu sendiri. Kemudian ada Whetstone, kemudian agent. Ini agent ini adalah murni pure chatbot. Kadang kalau kita misalkan masuk ke Alibaba atau ke toko online tertentu, kita membuka misalkan, halo, apa yang bisa kami bantu, kemudian dia memberikan apa namanya jawaban. Nah, itulah di situ chatbot. Kemudian Alexa, kemudian AlphaGo. AlphaGo ini adalah apa ya, game ya, game. Kemudian untuk the last decade for the robotic manipulator robot arm, ya. Ini saya sangat spesifik untuk robot arm karena nanti akan relate dengan apa namanya tema kita hari ini. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang robotik itu sesuatu yang sangat luas sekali, yang sangat besar sekali, dan jenis-jenis robot itu yang bermacam-macam. Ada yang mulai berkaki, beroda, dan sebagainya. Nah, kemudian ini kita batasi saja hanya pada robotik manipulator. Manipulator itu artinya tangan kita itu adalah manip. Jadi atau orang lain menyebut ini adalah sebagai robotic arm. Nah, mulai dari tahun 2012 itu sudah ada Star Robot Development dengan Quanta Storage. Kemudian ada dua skara ini untuk biasanya pick and place saja. Kemudian di M5 ini muncul. Kemudian ada IREC, ini dari Jepang. Kemudian ada DM. Kemudian disusul dengan 2006 itu ada Tri. Kemudian Syros, Tyros, Shift, TM5 Q4. Kemudian ada beberapa merek itu muncul. Misalnya yang sekarang yang lagi tren itu adalah TM12, TM14. Ini sangat apa namanya, sangat cocok untuk diterapkan di AGV. Jadi robot arm itu tidak lagi di atas meja, tetapi dia sudah bisa diterapkan di AGV, bisa mobile, jadi dia bisa mobile. Baik. Kemudian apa sih sebenarnya AI itu? AI itu sebenarnya adalah bagian besar, ya, bagian besar. Di dalamnya itu ada ML, machine learning. Kemudian di dalamnya ada yang kita sebut dengan deep learning. Jadi antara AI, machine learning, dan deep learning itu sebenarnya satu bagian. Nah, kalau kita cermati ya gambarnya seperti yang kita lihat di sini. Jadi ada AI, ada ML, ada deep learning. Kemudian deep learning ini sendiri sekarang riset itu cenderung ke arah deep learning. Dia dibagi-bagi lagi. Nanti akan dibagi-bagi lagi. Nah, kalau kita belajar tentang machine learning dan sebagainya, itu tentu ada beberapa yang sub-subnya. Misalnya ada supervised learning, unsupervised, dan sebagainya. Ini adalah hanya bagian-bagiannya. Tetapi untuk saat ini kecenderungan orang akan menggunakan deep learning karena dia lebih powerful. Nah, tapi tema besarnya adalah AI itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah ini hanya sekelumit saja saya memberikan brief introduction-nya. Jadi yang selanjutnya adalah kita berbicara tentang 14 hari karantina. Ini saya ambil dari Taiwan CDC. Jadi apa ya, Kementerian Kesehatannya di Taiwan spesifik menangani apa namanya pandemik. Nah, kita bisa lihat, jadi seorang pasien yang misalnya datang dari luar negeri, katakanlah datang dari Indonesia, kemudian datang ke Taiwan. Nah, di sana dia akan diminta untuk karantina selama 14 hari. Karantinanya di mana? Karantinanya kalau dia sudah punya kos-kosan atau punya apartemen di sini, ya tinggal self karantin di rumah mereka masing-masing. Tetapi kalau misalkan dia memang benar-benar baru, misalnya ada mahasiswa baru datang ke sini,
semester ini masuk, kemudian dia datang ke Taiwan, kemudian dia wajib 14 hari karantina. Nah, karantinanya itu di hotel tertentu, jadi sudah ditentukan. Sama seperti kita di Indonesia di Wisma Atlet dan sebagainya. Nah, tapi problemnya adalah ketika mereka sudah di hotel, nah, ini kan fasilitas-fasilitas cenderung terbatas. Misalnya untuk makanan, untuk yang lain-lainnya, kebutuhan yang lain-lainnya. Nah, kemudian kami terbesit satu ide bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, masalahnya adalah ketika seorang pasien sendirian di dalam satu ruangan, nah, kalau biasanya makanan itu diantar oleh petugas. Nah, sekarang bagaimana caranya agar contactless? Artinya kan orang yang dikarantina itu kan notabene dia dalam tanda petik belum tentu dia benar-benar sehat. Bisa jadi dalam masa karantina itu memang proses inkubasinya itu berjalan. Nah, ini harus dihindari sebenarnya. Nah, untuk itu kita mencoba untuk memberikan sedikit solusi dengan menggabungkan tadi AI dan robot untuk karantina. Nah, kira-kira begitu. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada bagian dari apa yang kita sebut dengan tadi brief study. Nah, jadi pada implementasi kali ini kami mencoba menawarkan tentang artificial intelligence ya dengan IoT ya untuk automated packing system. Jadi kami menggunakan IoT. Jadi ada istilah sekarang istilahnya berkembang tidak hanya IoT, tapi sudah ada AIoT, sudah ada EEIoT dan lain sebagainya. Tapi yang cukup populer saat ini adalah AIoT. Artinya IoT ditambahkan dengan artificial intelligence. Jadi penyingkatannya menjadi AIoT. Nah, nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, yang kedua terkait dengan COVID-19 ya, selama karantina selama 14 hari, itu kan yang perlu kita perhatikan adalah contactless antara si orang pasien yang dalam ini yang di karantina, kemudian dengan para petugas kesehatan yang ada di dalamnya atau orang yang sekedar untuk mengantarkan makanan. Yang kedua adalah tentang speed pelayanan. Kalau itu dilakukan oleh otomatis dengan sistem, dengan AI dan robot, bagaimana speednya, maksudnya kecepatan layanannya dan sebagainya. Yang ketiga, bagaimana kenyamanannya. Nah, ini adalah menjadi garis bawah untuk kita. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah, ide ini kita implementasikan dengan menerapkan YOLO. Mungkin sebagian ini baru dengar istilah YOLO, atau kalau kepanjangannya itu You Only Looks One. Jadi Anda akan hanya bisa melihat sekali lah istilahnya gitu, algoritmanya itu. Ini untuk mendeteksi atau merekognisi satu item yang kita beli. Misalnya saya beli dari toko online nih. Saya membeli toko online, kemudian dari toko online itu bagaimana saya bisa robot itu bisa mengenali apa yang saya beli. Misalnya saya tuh beli katakanlah saya ada Indomie di sana. Nah, saya beli mie ABC misalnya. Saya beli mie ABC, kemudian robot akan mengambilkan mie ABC tersebut. Nah, problemnya adalah ketika kita menyuruh robot untuk mengambil barang, itu kadang posisinya, kemudian dan yang lain-lainnya itu sangat berpengaruh. Terutama bagaimana kalau dia menggunakan sistem barcode atau menggunakan sistem RFID.
ini sangat impossible untuk bisa berjalan lancar. Nah, untuk itu kami basisnya adalah menggunakan recognition, jadi menggunakan deep learning tadi. Nah, kemudian selanjutnya pada saat yang sama kita juga menggunakan DRL, jadi deep reinforcement learning. Ini untuk proses pergerakan, ya, untuk pergerakannya. Jadi robot arm supaya dia bisa menggapai target itu menggunakan DRL. Kemudian, nah, yang terakhir ini adalah kita mencoba untuk membuktikan, jadi proven by experiments, untuk untuk mengetahui ekspektasi tentang evaluasi bagaimana kecepatannya, bagaimana presisinya, bagaimana robustness. Robustness itu apa ya? Ketangguhannya itulah, ketangguhannya. Oke. Baik. Nah, ini yang menjadi concern kita. Jadi ESOP in the COVID-19 quarantine. This is my own progress research. Ya. Jadi kita selain berbicara tentang COVID-19 atau karantina, kita juga harus memperhatikan tentang society 5.0 atau kalau kita kenalkan sekarang industri 4.0. Nah, ini sebenarnya ekspektasinya adalah society 5.0, di mana inti dari proses industri 4.0 adalah inline dengan society 5.0, yaitu comfort dan safety. Ya, jadi itu yang akan menjadi prioritasnya. Nah, ditambah lagi ketika pandemik ini seperti saat ini COVID-19, SARS yang tempo dulu, MERS dan lain sebagainya. Nah, Society 5.0 ini role-nya adalah IOT dan AI. Ya, jadi AI dan IOT adalah role dari Society 5.0. Nah, ini yang dicetuskan oleh sebenarnya oleh kabinet yang ada di Jepang sana pada tahun 2017 kemarin. Jadi ini relatif baru untuk Society 5.0. Nah, kemudian, sekarang kita tahu bahwa kondisi tentang online shop, kemudian dan yang lain-lain itu kan sudah banyak diterapkan di masyarakat. Misalnya kita bisa beli sesuatu dari satu toko, kemudian kita bisa COD dipandu dengan HP kita dan sebagainya. Nah, itu adalah sebenarnya bagian dari downsizing. Ya, kalau kami menyebutnya downsizing di Society 5.0. Seperti yang saat ini telah ada misalnya online shop, online delivery, e-payment, vending machine dan lain-lain. Nah, itu adalah downsizing, jadi bentuk penyempitan dari Society 5.0. Oke. Nah, jika ingin mengetahui lebih banyak lagi, bisa membaca dari apa yang telah ditulis oleh Yamamoto. Jadi Yamamoto itu telah memperkenalkan online shop dengan IoT dan CNN. CNN itu bukan CNN berita ya, CNN Convolutional Neural Network. Jadi Yamamoto ini dia menggunakan front camera. Jadi front camera ini dia diaktifkan ketika dia mengakses satu halaman atau web page tertentu. Jadi kalau kita punya laptop, ada webcamnya, kita search misalnya toko online, nah dia akan mengakses webcam kita. Nah, dia mengamati, Yamamoto ini mendesain online shop-nya itu mengamati perilaku konsumen. Nah, contohnya begini, misalkan saya hobinya, katakanlah motorsport misalnya. Ketika saya browsing tentang motorsport, kemudian dia sistem akan membaca mimik muka saya ketika saya melihat sesuatu. Ya, misalnya motornya motor berapa cc nih, 250 cc. Wah, saya tersenyum, atau mungkin saya lihat motor tertentu saya tidak begitu ekspresinya tidak begitu menyenangkan. Misalnya biasa saja datar, atau
Nah, seperti itu. Nah, ekspresi-ekspresi yang semacam ini oleh Yamamoto itu di capture, ya, di capture dengan webcam tadi untuk dianalisis. Oh, ternyata dia senangnya itu yang tipe motorsport 250 cc. Nah, kemudian sistem akan memberikan feedback. Tentunya kan begitu dari penerapan AI ini di dalam online shop. Nah, itulah salah satu inovasi-inovasi yang diterapkan. Kemudian Lee et al. Nah, kalau Lee sendiri ini saya secara langsung saya sudah pernah ketemu 2 kali. Dia adalah profesor cukup ternama di Taiwan dari kampus sebelah. Nah, itu mendesain satu e-feeling. Jadi e-feeling itu konsepnya dia menggunakan iot dan juga PSO, particle swarm optimization. Jadi ketika dia robot manipulator, robot armnya itu mengambil barang, kemudian conveyor ini datang, ya, conveyor dengan kardus kosong itu datang, kemudian dia akan meletakkan. Nah, itu. Nah, meletakkan barang itu kan oleh robot itu kan tidak seperti oleh manusia, ya, gampang. Kalau manusia gampang. Misalnya saya membeli isolasi, kemudian saya membeli ini cup, ya. Kemudian ada wadah kardus kosong. Kalau kita yang masukkan, ini posisinya akan dimiringkan, kemudian ini akan diletakkan. Nah, itu kalau bagi manusia gampang, tapi kalau bagi robot itu kan susah. Ya, jadi di risetnya Lee ini, dia mengestimasi bagaimana saya bisa memasukkan genggaman barang tadi, misalnya ini gelas ini dimasukkan sesuai. Tidak begini posisinya, tapi begini. Nah, ini dikalkulasi dengan particle swarm optimization. Kira-kira begitu. Kemudian Chen itu hampir sama dengan Yamamoto, cuma bedanya dia menggunakan data mining. Jadi sebelumnya dia sudah menyimpan data-data. Jadi sudah menyimpan data-data rekaman, gitu ya, data-data rekaman perilaku konsumen. Kemudian Chang ini ada 3, Chang ini ada 3. Kalau Chang ini ada profesor di sini, di kampus saya, di kampus sebelah, ini di jurusan sebelah. Ini masih muda juga ini. Banyak referensinya yang saya pakai. Nah, yang pertama dia tentang healthcare, yang kedua juga sama, healthcare. Cuman metodenya berbeda, menggunakan AIOT dengan faster RCNN. Saya juga pernah menggunakan faster RCNN. Kemudian yang kedua, AIOT dengan SSD. SSD itu single site shoot detector. Jadi single shoot, ya, single shoot detector. Nah, yang pertama ini dia gunakan untuk mengenali jenis obat. Jadi kalau Anda yang sedang skripsi sekarang, ini mungkin bisa menjadi menjadi acuan gitu ya, bisa menjadi acuan atau mungkin ide untuk saya ingin mengembangkan idenya dari Chang. Jadi idenya adalah begini, ketika saya mendapat obat dari dokter, ya, itu sudah ada database-nya, ada datasetnya. Kemudian dia menggunakan handphone mereka. Pil itu kan macam-macam, ada yang bentuknya kapsul, ada yang bulat kecil, ada bulat besar dan sebagainya, ya. Kemudian karena ini tadi juga sudah di generate datasetnya, ya, melalui training, jadi dia sudah tahu kalau misalkan saya capture begini, cek, oh pilnya yang ini. Nah, gitu. Jadi misalnya saya punya pil 6 jenis, kemudian dia dengan aplikasinya yang capture begitu, dia akan tahu, oh saat ini saya sedang sakit ini, kemudian obatnya yang harus saya minum adalah obat yang bulat, atau bulat ya, atau obat yang lonjong, pil yang lonjong dan sebagainya. Nah di situ dia seperti itu kerjanya. Kemudian yang kedua ini adalah untuk implant yang tahun 2000 ini 2020 yang SSD, dia dan SSD ini untuk implant.
ketika dia menggunakan untuk salon kalau yang salah itu ya. Jadi ketika dia menangani pasien, dia itu ada assistive device. Jadi ada assistive device bagaimana dia harus melakukan treatment tertentu. Jadi semacam alat bantu begitu yang tahun 2020 ini. Kemudian yang transportasi ini masih dari Chang. Ini cara deteksinya sama, cara metodenya sama, menggunakan iod dan juga SSD, single shoot detector. Jadi untuk transportasi. Nah, untuk transportasi ini beliau prosesnya begini. Jadi ketika ada kecelakaan, nah kalau di Taiwan itu sudah umum ya, sudah umum setiap motor atau mobil, kalau mobil itu pasti, tapi kalau motor itu biasanya mungkin 60% dia menggunakan backdrop kamera. Jadi di depan itu dikasih kamera, depan atau belakang kasih kamera. Jadi kalau ada kecelakaan, nanti polisi akan menginterogasi atau menilik dari rekaman videonya itu. Oh tadi benar nggak proses misalnya terjadi serempetannya atau tabrakannya, nah seperti itu. Nah kalau yang Chang ini dia menggunakan itu kemudian dikonekkan, ya dikonekkan dengan cloud. Nah dari cloud itu dia akan motor itu kan kelihatan ya, nanti kalau kita sering nonton MotoGP mungkin akan kelihatan, misalnya motor itu tegak atau motor itu ambruk, begitu kan kelihatan. Nah, kalau motor itu posisinya ambruk, begitu dia akan deteksi, oh ini posisi ambruk dari kamera itu. Kemudian akan menghubungi, kalau di sini 119 itu ambulan, dan polisi nanti sudah saling terintegrasi, dia akan datang ke lokasi terjadi kecelakaan itu. Nah, prinsipnya seperti itu. Jadi ini yang inovasi-inovasi yang diterapkan oleh Chang dan kawan-kawan. Kemudian Jiu ini edukasi. Ini juga dari Taiwan juga. Ini adalah dia prinsipnya hampir sama dengan Chen tadi, customer behavior, tapi ini untuk student. Jadi dia melihat, dia punya aplikasi, kemudian nanti kalau satu saat kan dia membuka HP gitu ya, nah dia akan menganalisis mimik muka dari mahasiswa itu, kemudian oh ternyata hari ini dia itu sedih atau bagaimana dan seterusnya. Jadi psikologinya itu dilihat dari mimik muka. Itu salah satu penerapan beberapa iot dan AI. Jadi istilahnya ada iot dan beberapa metode ini menjadi iot. Nah, kemudian ini adalah sebelumnya. Jadi penelitian saya sebelumnya. Jadi saya sudah menyelesaikan yang pertama itu tahun 2019 itu saya menggunakan stereo vision recognition. Jadi merekognisi satu objek, kemudian akan diambil oleh robot arm. Kemudian di tahun 2019 juga saya menggunakan robot, tapi berbeda jenis robotnya. Kemudian kita terapkan untuk Chinese cheese. Jadi Chinese cheese itu kalau kita bilang mungkin orang Jawa dam-daman gitu, kayak dam-daman itu, kayak catur tapi ya simpel gitu. Nah, tapi di situ ada markernya, ada namanya. Kalau catur internasional itu kan bentuknya kuda ya bentuknya kayak gitu, kemudian beteng ada ininya. Nah, kalau Chinese cheese itu mirip kayak sama kayak catur internasional, cuman bidaknya itu ada tulisannya, ada logonya, tulisan simbol Cinanya. Jadi simbol Cinanya itu kita capture, nah, kemudian robot ini akan menggerakkan. Jadi musuhnya nanti melawan gitu, menggerakkan. Itu yang di tahun 2019. Kemudian yang tahun 2020 kemarin yang baru saya selesaikan itu tentang object localization and depth estimation using monocamera. Jadi
mengestimasi kedalaman. Jadi kamera itu kan ada X dan X-nya dan Y, kemudian ada kedalamannya. Nah, ini kita apa namanya, deteksi menggunakan RCNN dan hybrid approach. Hybrid approach-nya bermacam-macam, ada apa, fish dan lain sebagainya. Menggunakan eye in hand manipulator. Eye in hand itu jadi kameranya dipasang di lengan robotnya. Tapi kalau yang ini hand to eye itu terpisah. Jadi ini kamera, ini lengan robotnya. Tapi kalau eye in hand, jadi ini lengannya, ini kameranya. Begitu kira-kira simpelnya. Nah, ini ada keuntungan dan kelemahannya masing-masing. Kalau hand to eye seperti ini, ya. Kalau misalkan kita letakkan satu benda di sini, nah, letakkan satu benda, kemungkinan kalau robot itu berputar dan sebagainya, ini akan terhalang. Nah, misalkan targetnya di sini. Nah, sini robotnya, ini targetnya, ini lengan robotnya. Kalau kameranya di sini, kalau ini bergerak ke sini, nah ini terhalang, tidak terlihat, bendanya tidak terlihat, karena suatu saat lengan robotnya itu akan menghalangi sudut pandang kameranya. Tapi kalau posisinya seperti ini, sampai kapanpun tidak akan menghalangi. Nah, tetapi eye in hand ini cukup rumit untuk penyelesaiannya. Nah, baik, ini problem ya. Ketika tadi kita ingin membangun satu apa namanya, toko online offline. Jadi ada toko online-nya. Saya sebutnya toko online itu di HP kita atau di website. Kemudian toko offline-nya itu adalah toko yang realnya. Jadi toko konvensionalnya itu adalah offline, toko offline-nya. Nah, problemnya adalah yang pertama seperti ini posisinya random, ya, random artinya acak begitu ya, tidak teratur, ada yang depan, ada yang belakang gitu. Kemudian ini ada collision, ada potensi untuk menabrak ya, ini kan penghalang ini ya, penghalang. Misalkan ini robot, lengan robotnya satu saat dia bisa menabrak ini, nah, sama seperti ini juga. Nah, kemudian ini juga celahnya sempit ya, gripper itu harus bisa masuk ke sini. Kemudian produknya juga bervariasi. Di sini Anda bisa lihat tidak ada barcode sama sekali, ya, tidak ada barcode sama sekali. Oke. Ya. Kemudian, nah ini adalah masalah yang tadi disebutkan sebelumnya. Ini kita selesaikan, ya, yang vary of product ini kita selesaikan dengan penggunaan REST API. Kemudian yang kedua, narrow space, ini kita selesaikan dengan DRR. Kemudian nomor tiga, ini kita problem potential collision, kemudian random position, ini kita selesaikan dengan apa namanya, AIR picking algorithm. Oke. Nah, ini arsitektur secara keseluruhan. Jadi ada online shop di sini, kemudian ada mission vision, ya, mission vision system. Pertama, customer akan beli secara online, ya. Kemudian ini ada online shop, ya, ada online shop, dia akan memberi instruksinya request dan verifikasi. Kemudian REST API akan membalas, ya. Kemudian karena datanya banyak sekali, kita passing. Inilah yang disebut sebagai data driven. Jadi ketika datanya lengkap, ya, sistem akan bergerak otomatis. Itu yang disebut yang istilahnya data driven. Nah, kemudian
kemudian kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat di situ ada segmentation, ada RGB image, mono camera module, gray input. Nah, ini sebagai input untuk serve. Jadi serve itu robust feature. Ya, nanti akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Nah, kemudian pada bagian ini nanti akan ada position rejection. Kalau dia bagus posisinya, kita masuk pada transformasi koordinat, kemudian baru kita menghapus masuk kepada pengambilan robot. Nah, baru yang pada bagian akhir nanti robot akan mengontrol untuk bergerak. Nah, ini bagian dari online shop, ya. Kira-kira beginilah tampilannya. Ini sangat basic sekali tampilannya. Saya namai dengan Atlantis Mart, ya, Atlantis Mart. Barang jualannya itu produk-produk ASEAN. Jadi ada produknya orang Vietnam, produknya orang Indo, ini ada programnya orang Filipina, ini orang Indonesia juga. Gitu. Karena saya mengakomodir teman-teman lab saya di sini karena ada orang Filipina, ada orang Vietnam, ada orang ASEAN lah, pokoknya banyak di sini. Nah, ini tampilannya secara home-nya. Kemudian ini versi offline shop-nya, ya, cukup simpel sebenarnya. Nah, ini detail tentang produknya, nama produknya, ada ukurannya, ada jenis kemasannya, kemudian ada beratnya, ada shape-nya. Shape-nya itu maksudnya bentuknya, ya, apa? Kalau ini S is square, ini box, ini can, ini S square box, dan seterusnya. Nah, oke. Nah, untuk bisa berkomunikasi antara aplikasi kita dengan apa namanya server, ya, perlu jembatan yang sudah umum kita pakai oleh orang-orang IT, itu istilahnya apa namanya REST API, Representational State Transfer Application Programming Interface. Ini kita tidak perlu apa namanya modding, hanya perlu masukkan kode-kode saja karena ini sudah ada. Nah, intinya adalah kita misalnya begini, kita dari klien dari aplikasi kita atau web aplikasi kita requestkan satu perintah, misalnya saya panggil the last transaction, misalnya transaksi terakhir. Nah, kemudian web server akan membalas, begitu ya. Nah, balasannya Nah, balasannya kira-kira yang seperti yang di gambar kuning ini, yang di blok kuning ini banyak sekali. Mulai dari ada ID pelanggan, kemudian nama pelanggan, kemudian email, password, tapi yang passwordnya sudah dienkripsi tentunya, kemudian alamat, nomor telepon, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian sampai yang paling penting adalah jumlah nama barang dan jumlah produk yang dibeli. Nah, misalnya seperti ini, saya beli British Milk Tea atau saya beli susu teh susu, ya. Teh susunya orang Inggris. Saya paling suka itu. Jadi British Milk Tea misalnya. Nah, saya beli satu item, satu biji gitu. Satu botol. Itu di sini. Kemudian nah, ini kan datanya banyak sekali. Nah, data yang banyak ini sebenarnya semuanya tidak kita perlukan. Makanya kita perlu tadi parsing data tadi. Nah, oke. Yang kedua, yang selanjutnya adalah tentang stereo kamera live. Ini bukan beneran stereo kamera karena saya beri istilah live, seperti gitu ya. Nah, prinsipnya bagaimana stereo kamera itu? Sekarang itu kan sudah banyak ya, HP itu bahkan ada triple, kameranya di belakang itu bisa lebih dari satu, bisa 2, 3, 4, bahkan ada yang 5 kalau nggak salah, saya pernah lihat. Nah,
Tapi pada prinsipnya kenapa mereka menggunakan banyak kamera? Karena itu prinsipnya seperti mata kita ini, ya, seperti mata kita ini. Ini kalau O1, O2, ya, ada O1, O2, O1, O2. Nah, kita melihat titik P, misalnya di sini ya, titik P. Atau kalau mata kita bisa lihat, misalnya kita kan stereo, kita lihat satu titik, ini kita tutup, kemudian kita lihat satu titik, kemudian kita lihat titik yang tadi lagi, itu ada pergeseran, ya kan? Ada sedikit pergeseran. Nah, dari pergeseran inilah kita bisa lihat, bisa hitung nanti kedalamannya. Nah, berapa jarak antara mata ini dengan benda yang kita lihat, ya kan? Nah, kalau kita sudah bisa melihat dari mata kita dengan objek yang kita lihat, berarti robot akan bisa bergerak sejauh jarak tadi, kan begitu prinsipnya. Nah, inilah Z, ya. Jadi inilah Z. Nah, cara yang paling sederhana adalah karena di setiap kamera itu ada focal length. Focal length itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Titik fokus. Jadi kalau kita belajar fisika dulu itu ada titik fokus, kemudian ada titik fokus. Jarak antara tengah dengan titik fokus itulah focal length. Ya. Ya. Itulah focal length. Nah, kemudian kita bisa melihat disparitas. Jadi perbedaan tadi kalau mata kita tutup satu, tutup sini satu, gantian kita satu. Nah, ini berapa jarak pergeseran dari titik-titik tadi? Nah, inilah P tadi. Kita bisa hitung dari X1 dan X2. Dengan cara matematika sederhana kita bisa lihat, bisa ketemu nanti Z-nya itu dari B itu baseline-nya, jarak ini, jarak O1, O2, kemudian nanti kali F-nya ini, jarak F-nya ini. Kalau di kamera ini, saya pakai Logitech berapa ya, C292 berapa, saya lupa serinya. Itu 648,361. Nah, baseline-nya saya pakai 10 mili. Nah, kita bisa hitung nanti jaraknya berapa. Kira-kira begitu. Nah, di offline shop ini kita juga bagi lagi, ada L, ada R. Kenapa dibagi menjadi dua? Karena jangkauan robot tidak bisa. Ya, raknya panjang, robotnya kan tidak bisa menjangkau duduk sini langsung ke sana. Nah, makanya perlu kita bagi. Karena geraknya robot itu tidak seperti tangan kita. Kita mau dari sini langsung pindah ke sana kan gampang. Nah, kalau robot gini langsung pindah ke sini bisa ke sleo. Nah, gitu. Makanya apa ya? Ini salah satu ada keterbatasan nanti dari robot manipulator itu. Jadi dia geraknya itu sebenarnya harus ke sini dulu, ke tengah dulu, baru ke sana. Jadi nggak bisa langsung. Karena dia punya ring. Punya ring. Nah, kalau kita lihat perspektifnya, kita bisa lihat di sini. Ini ada Z-nya ke sana, keluar rak. Kemudian ada Y-nya ke bawah, X-nya ke sana. Jadi X, Y, kemudian ke arah Anda itu adalah Z-nya. Itu untuk perspektif offline shop-nya, untuk rak-nya, posisi rak-nya. Nah, untuk perspektif frame dari kamera, itu juga karena kameranya begini, mengarah ke Anda, jadi ke arah sini adalah ke arah sini adalah X, ke arah bawah ini adalah Y, dan ke arah Anda ini adalah Z. Begitu. Nah, untuk gripper, tangannya ini pas dilalah sama. Kalau posisinya mungkin kameranya di posisi begini akan beda. Tapi pas dilalah ini posisinya sama. Jadi ke sini juga Z, X, ke sini Y, ke arah sana adalah Z. Nah, untuk base-nya ini berbeda. Base untuk robotnya. Jadi ada frame-nya untuk gripper, frame untuk robot, frame untuk rak.
Nah, kemudian ada juga frame untuk base robotnya. Base robotnya itu karena ini posisinya ini kan ajeb ya, tetap. Jadi Z-nya ke atas, ke arah menuju ra itu adalah X, kemudian ke arah sejajarnya dengan ra itu adalah Y. Nah, karena posisinya yang demikian ini perlu transformasi, ya, perlu transformasi. Jadi merubah dari transformasi dari NF dari gripper dari kamera ke target kemudian ke robot. Ini perlu transformasi supaya robotnya bisa gerak. Ini kalau ini berarti perlu belajar metrik. Nah, kemudian AIOT yang selanjutnya ini kita menggunakan tadi yang saya katakan bahwa short ya, speed up robust features. Jadi kira-kira itu apa ya? Prosesnya itu begini. Karena tadi kita berbicara stereo kamera, ya kan? Berarti kalau berbicara stereo kamera, berarti akan ada dua hasil gambar, ya. Akan ada dua hasil gambar, gambar kiri dan gambar kanan. Nah, gambar kiri dan kanan ini kan identik. Nah, karena identik, ini perlu kita cari seberapa dia matching gitu, ya. Seberapa yang matching karena tadi posisi kanan dia 0, kemudian digeser sejauh 10 mili, ya, 10 mm, kemudian dia capture. Nah, ini kan akan ada pergeseran gambar. Nah, ini kita matchingkan. Nah, selanjutnya, oke. Nah, oh ya, sorry. Ini caranya dengan metrik Hessian, dengan Hessian. Nanti kalau misalkan Anda perlu coding dan sebagainya, bisa menghubungi. Nah, kemudian ini detektornya. Ya, untuk detektornya, kita menggunakan tadi Hessian. Untuk detektornya kayak gini. Jadi, gambar itu kalau kita ingin mengenali, ya, kita scan satu persatu dari kiri ke kanan menggunakan detektor ini. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, ini disparity map. Ya, ini tadi ada source, kemudian ada disparity map. Disparity map itu disparitas ya, disparitas itu perbedaan, gitu ya. Perbedaan peta perbedaan. Nah, hasilnya seperti ini. Ini gambar ini bukan gambar aslinya yang bawah ini gambar overlap Redsian composite. Jadi Redsian composite. Istilahnya gambar kiri dan gambar kanan kita jadikan satu. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Seolah-olah kayak ada kalau kita dulu nonton TV itu ada bayangannya gitu ya. Ada setannya bayangannya. Kemudian dari gambar yang berbayang ini kemudian kita cari disparity map-nya seperti ini. Ini kita lihat, ini ada gambar tadi British milk tea, teh susu. Nah, ini teh susunya seperti ini, teh susu. Kemudian ini ada mie ABC, soto sapi. Ini kesukaan saya. Di Taiwan banyak. Nah, ini gambarnya seperti ini bentuknya. Nah, ini akan dicocokkan. Oh, ini disparity map-nya adalah sekitar mungkin 10, 11 atau berapa sekarang. Ya, cari. Jadi nanti akan ketemu minimum matching error. Ya, minimum matching error. Nah, kalau kita gabungkan antara source dan disparity map, itu hasilnya seperti ini. Ini gambar kiri, ini gambar kanan. Ya, ini gambar kiri, gambar kanan. Gambar kiri, gambar kanan. Kita bisa lihat ini matching dengan ini, titik ini matching dengan ini, titik ini matching dengan ini, dan seterusnya. Ya, semakin banyak yang hitung persamaannya, ya, atau kita mengambil sampelnya lebih banyak, akurasinya lebih tinggi. Ya, saya menggunakan 100 sudah cukup. Ya. Kemudian saya minum dulu sebentar. Nah,
Kemudian ini adalah YOLO 2. YOLO 2 itu adalah versi kedua ya. Ini saya modifikasi. Master RCNN itu arsitekturnya sederhana. Anda bisa mencoba YOLO itu bisa kalau yang suka Python bisa pakai Python, pakai Keras, kalau saya kebetulan menggunakan MATLAB. Ya. Ini lebih kencang daripada Faster RCNN. Ya. Karena arsitekturnya seperti ini. Ini ada input image dari sini, kemudian dia ada bypass. Itu istilahnya ada bypassnya. Jadi makanya dia lebih cepat begitu untuk mengenali. Ya. Ini sebenarnya kalau mau menjelaskan ini ada waktu tersendiri sebenarnya untuk sesi ini. Ini agak harus menjelimet gitu ya. Tapi ini hanya globalnya saja. Sekedar tahu aja dulu. Nah, ini untuk proses trainingnya. Jadi ada input image-nya ya. 128 kali 3. Ada konvolusi pertama, kedua dan seterusnya. Nah, ini ada epoch-nya. Kemudian nanti pada bagian akhir akan ketemu base learning rate. Base learning rate itu yang menentukan. Jadi yang menentukan tingkat akurasinya, istilahnya begitu. Jadi kalau misalkan kita di statistiknya errornya berapa persen di sini. Semakin rendah di sini nanti hasilnya semakin bagus. Nah, eksperimen saya ya, ini saya terapkan di komputer desktop dengan Core i5 3 GB, RAM-nya ini sudah saya upgrade dari 16. Kemudian saya menggunakan MATLAB, Logitech C920. Kemudian manipulator robotnya itu adalah Melva RV3SD, ini 6 DOF. Kemudian fibernya adalah buatan robotik 3 finger. Kemudian datasetnya sekitar 500 gambar. Coding area ini, kemudian toko online-nya ini. Ya, dilengkapi juga dengan aplikasi. Nah, ini hasil testingnya. Ketika saya membeli sesuatu, katakanlah saya ingin membeli bakso sapi, gitu ya. Ini bakso sapi. Kemudian kecap ABC, ya, kecap ABC. Dia akan capture, maka dia akan tahu. Ini ada bounding box-nya, kemudian ada confidence level-nya. Jadi nilai levelnya. Ya, keabsyahannya begitu. Maksimal 1, paling kecil 0. Ya. Kalau 0,9 ini berarti ya akurat lah. Gitu. Kalau ini masih 0,5 ya, agak-agak ya ini masih bisa diragukan gitu. Ini tergantung dari trainingnya kita. Semakin kita banyak trainingnya, semakin dia semakin pintar, gitu. Seperti halnya dengan kita lah. Baik, ini nampaknya sudah pada bagian-bagian akhir. Nah, ini ada salah satu mungkin ini kemarin dari pihak Indobot juga sudah menayangkan ini. Ya, ini akan coba saya putar kembali supaya ada punya gambaran begitu ya. Apa sih sebenarnya yang telah dikerjakan. Ini kita masuk gitu ya, pembeli masuk, login, kemudian ya, misalnya saya beli ini tadi, karena saya suka British McD, saya beli, oke, misalnya oke, submit order misalnya. Nah, ini saya masukkan Fabio-nya. Fabio-nya kalau orang sini nota itu Fabio, tapi ini saya asal ngambil dari internet. Ya, Fabio-nya. Masukkan. Nah, ini yang jiwa yang saya develop dari MATLAB. Ini sebenarnya harusnya tidak perlu diklik, tapi karena untuk uji coba, ya saya klik terlebih dahulu. Nah, dia mengambil, ini ada rekognisi.
Ya, di sini ada proses rekognisi, dia berapa nilainya, kemudian ini disparity map-nya, kemudian ini apa namanya, ya ini SUV-nya, ini disparity map-nya. Kemudian ini robotnya mengambil. Nah, kalau melihat ini pada robotnya di sini. Oke. Nah, oke. Kemudian dia mengambil, meletakkan. Oke. Nah, sebetulnya seharusnya setelah robot mengambil tadi, itu diletakkan untuk ke robot berikutnya. Tapi ini karena proyeknya masih belum selesai, saya sudah mengembangkan prototipenya dulu. Karena nanti sudah saya ambilkan. Nah, kira-kira seperti ini. Ini hanya prototipenya saja. Nanti kalau sudah bisa berjalan betulan, nanti kita akan scale up. Jadi di besar ini juga saya konstruksinya dari mainan chatbot ini. Kayak puzzle gitu, tapi yang cukup prosesor karena di bawah. Nanti kita produknya itu dimasukkan di sini. Kemudian robot ini akan mengantar ke ke ruangan si pasien tadi. Ini didesain bisa naik turun. Nah, ini scissor modelnya. Itu bisa kayak lift naik angkat gitu. Karena posisi toko online-nya itu kan ajak ya robotnya, yang robot arm-nya kan posisinya ajak. Jadi ini harus bisa naik ketika dia akan meletakkan barang. Kalau sudah, ini baru nanti masuk ke ruangan belakang. Kemudian, nah ini closing progress saya. Jadi agar ini bisa menjadi solusi untuk pasien COVID, maka kita harus benar-benar perhatian dengan YOLO versi 2 tadi, terutama dengan speed-nya, ya, speed detection-nya, karena itu adalah problem yang paling krusial ya. Proses deteksi itu biasanya lama. Nah, kebetulan dengan YOLO V2 itu prosesnya cukup singkat, hanya 0,216. Nah, sebelumnya saya menggunakan Faster RCNN, itu proses deteksinya dari kamera mengcapture, kemudian bisa tahu, oh ini barangnya, itu membutuhkan waktu sekitar 5-7 detik. Nah, sekarang ini cukup 0,216. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Nah, kalau sebelum Q&A akan saya coba demokan sedikit, ya. Ini ada saya kelihatan ya ini gambarnya ya, Mbak Eva, kelihatan Oh, ini kelihatan nggak ya? Belum ada, Bapak. Hah? Belum ada. Belum ada. Oh, ini kelihatan. Kelihatan. Saya buka MATLAB di layar saya. Kelihatan di slide? Belum tertampil, Pak. Bisa dibantu untuk share desktop aja, Pak? Share desktop. Iya. Oh, oke.
Kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini saya ada apa namanya program cukup singkat. Jadi ini saya memanggil gambar misalnya di sini. Kalau Anda yang familiar dengan MATLAB, tentunya akan paham. Saya memanggil gambarnya gambar 172. Ini ya, gambar 72 ya. Gambar 72 itu ini. Ya. Saya buka open offset MATLAB. Nah, gambar 72 ini gambarnya seperti ini. Ya. Gambarnya seperti ini. Nah, ketika saya menggunakan detect your YOLO, ya, saya menggunakan detektor YOLO saya yang sudah saya develop. Saya punya beberapa detektor di sini. Kemudian ini akan saya run coba. Ya. Kalau masih awal itu lama biasanya. Nah, dia akan deteksi. Ini barangnya. Kelihatan ya? Nah, ini kelihatan. 0,9. Nah, ini artinya akurasinya cukup memuaskan. Nah, ini mendekati 1. Mohon maaf Pak, untuk gambarnya nggak kelihatan. Bisa di-share desktop aja Pak mungkin. Desktop. Share desktop. Ya, seluruh layar atau all desktop. Ada pilihan di situ. Seluruh layar. Oh, gitu ya. Ya. Bagikan gitu ya. Kelihatan, Mas? Bagikan. Sudah Pak, tinggal dilanjut aja, monggo. Oke, siap. Nah, ini ya, jadi ini hasilnya seperti ini. Ini ada 0,9. Oh, ini di layar satunya Pak. Pakai Oke. 2 monitor ya berarti jenengan. Iya. Oh ya. Aja. Iya, gitu aja. Saya pakai extended kamera, extended monitor. Ya, ini ya. Nah, jadi ada di sini kelihatan. Nah, kalau yang ini kodenya seperti ini. Nah, ini gambar 72. Kalau saya pengen gambar, mungkin gambar 71. Saya ganti gambar 71, 71, kemudian saya run. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Semisal saya ingin Oke. Misalnya saya ingin mendeteksi yang tadi bakso ya, bakso, saya ganti bakso, kemudian saya run. Oh, detektor bakso. Sorry. Misalnya yogurt saja, British. Oke. Ini untuk deteksi yang apa namanya? Susu teh tadi. Susu teh. Nah, ini ada, kalau diperhatikan di sini ada kecil ini, titik ini. Nah, ini adalah sentroidnya. Kelihatan ya, ada X dan Y. Itu adalah murni
dari kalkulasi dari bounding box ini. Jadi Z-nya belum kelihatan. Karena Z itu didapat dari perbandingan antara gambar kiri dan gambar kanan. Nah, nanti akan disusulkan berikutnya, sehingga robot akan bisa tahu dia sejauh mana dia akan menggenggam, bergerak sejauh mana dia akan menggenggam. Ini posisinya seperti itu. Ini Z, ini juga akan sama ada posisinya. Atau mungkin saya ganti lagi masuk ya. Nah, ini bakso. Dia akan tahu posisinya di sini bakso, ini bakso. Tapi kemungkinan untuk sukses sistem bisa meng-capture itu akan cukup sulit karena ini posisinya ini ada rak, ini posisinya raknya kan di sini. Ya. Kemudian dia tipinya adalah di sini. Ini kemungkinan sistem tidak akan menerima karena dia memperhitungkan sisi ini. Kemudian kalau misalkan mau ngecek apalagi ya yang T. Nah, ini yang T. Nah, ini posisinya tengahnya sini. Jadi nanti grippernya akan apa namanya? Nge-grip. Oke. Baik, kira-kira semacam itu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi Q&A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa, keren sekali Bapak ilmunya. Ini untuk riset yang sekarang masih berlanjut ya Pak ya? Ya, ini riset yang masih berlanjut. Keren, luar biasa. Jadi di sini boleh saya menyampaikan sedikit informasi ya Bapak ya. Bagi teman-teman di sini untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan kegiatan ini, teman-teman semua bisa share kegiatan kita pada sore hari ini di sosial media teman-teman, bisa di Instagram, Facebook maupun WhatsApp. Dan jangan lupa untuk mention kami di Instagram kami yaitu @indobo.co.id. Dan juga bisa mention ke Instagram pribadi Pak Muslikin yaitu di @muslikin2701. Tadi juga sudah saya catat atau saya tuliskan di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan mungkin langsung aja Pak, di sini sudah ada beberapa teman-teman yang bertanya. Saya masuk ke pertanyaan pertama ya Bapak. Silakan. Di sini ada Adrian asalnya dari Magelang Pak. Pertanyaannya seperti ini. Mau tanya bagaimana dampak AI terhadap pekerjaan di bidang non-teknologi di masa depan khususnya di Indonesia. Monggo kalau dari Pak Muslikin. Terima kasih Mas Ardian ya. Saya tuliskan dampak AI. Untuk non-teknis ya. Salam Mas Ardian, saya juga sebenarnya setengah jiwa saya orang Magelang karena istri saya orang Muntilan. Ya. Jadi dampak AI kepada yang non teknis ya ini memang mungkin jawaban saya tidak akan cukup memuaskan, tapi saya akan coba bantu menjawab. Dari aspek sosial misalnya, karena teknologi itu kan tidak berdiri sendiri, pasti akan ada irisan-irisannya. Irisannya salah satunya adalah sosial. Nah, dampak AI terhadap non teknologi atau saya sebutnya dengan sosial itu pasti ada. Contoh sederhananya tadi, misalnya ketika toko online dia menerapkan AI pada aplikasi mereka, dia bisa mengakses misalnya mimik muka kita, mengakses perilaku kita ketika browsing dan sebagainya. Ini bagi para penjual, bagi
bagi para pebisnis ini menjadi modal. Karena mereka tahu, oh si A itu senangannya barang A, B, dan C. Jadi ketika Anda membuka sesuatu aplikasi, maka dia langsung menyodorkan tampil di layar kita itu yang relate dengan selera kita. Sadar atau enggak? Sekarang kalau kita buka Google, misalnya kita browsing ya, pakai Google atau apa, itu kalau kita buka misalnya iklan di OLX atau yang lain, itu nanti akan muncul penawaran-penawaran yang sering kita search. Ya. Nah, itulah salah satu AI. Dampak realnya di sosial kita. Itu. Di pendidikan pun mestinya juga sama, cuman kalau di dalam pendidikan gerakannya sedikit relatif lambat dibanding tentu yang tujuan komersil. Ya, begitu kira-kira Mbak Eva, monggo yang jika ada pertanyaan berikutnya. Oke, terima kasih Bapak untuk jawabannya. Untuk Mas Adrian sudah terjawab ya untuk pertanyaannya. Mungkin akan saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Di sini ada dari Mas Muklis, asalnya dari Kalimantan. Pertanyaannya seperti ini. Itu kan saya lihat robot satu aja. Nah, bagaimana jika ada konsumen ingin berbelanja secara bersamaan? Apakah konsumen satu menunggu atau bisa melakukan perbelanjaan secara bersamaan? Terima kasih. Baik, Mas Muflis dari Kalimantan. Ya, pertanyaan bagus sekali ini, cukup teknis. Memang yang kita lihat itu adalah last transaction. Artinya sistem ini setiap sekitar 2,5 detik dia akan merefresh, ya, akan merefresh. Jadi urutannya itu nanti dia selalu akan melihat. Kalau dia belum dieksekusi, maka dia akan masuk ke waiting list. Jadi tetap akan tercover. Jadi begitu. Jadi kalau misalkan dalam waktu yang bersamaan, kalau dalam konteks teknologi ya, waktu itu tidak akan bersamaan. Begitu, ya. Mesti ada jeda kan antara saya beli dengan Anda juga beli, itu mesti nanti akan di sistem akan ada selisih. Meskipun itu hanya 1 atau 2 milisecond misalnya. Nah, itu akan terdeteksi. Nah, dia akan menyelesaikan itu. Jadi tidak ada masalah untuk berkaitan dengan jumlah yang bersama, pembelian bersamaan atau jumlah barang yang dibeli secara lebih dari 1, tidak masalah. Demikian Mbak Eva. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya, sangat jelas sekali ya untuk teknis cara kerja robotnya seperti itu ya Pak. Langsung untuk pertanyaan berikutnya setelah Mas Muklis, di sini ada Andreas Misael, asalnya dari Medan Bapak. Pertanyaannya seperti ini, biasanya setiap mesin atau komponen sering rusak dan setiap mesin akan ada overhaul, mungkin maksudnya ya. Kalau mesin robot pada berbelanja, overhaul-nya dilakukan dalam berapa kali dalam 1 tahun? Ya, baik, terima kasih. Ini kayak kendaraan ya, ini ada overhaul. Nah, kalau memang ya kalau kita di dalam tentu dalam satu sistem itu mesti ada maintenance. Tapi di dalam riset ini kebetulan kita tidak memikirkan bagaimana jika terjadi proses overhaul dan sebagainya. Tapi yang pasti katakanlah kalau misalkan terjadi kerusakan, kemungkinan akan ada pending, atau jika kerusakan itu ingin diperbaiki, maka perbaikan itu dilakukan saat off gitu ya. Meskipun toko online pun sekalipun, misalnya kayak kita beli di satu toko yang merah atau toko yang hijau, begitu ya, itu kan mesti ada jam layanannya kan. Nah, saat tidak melayani itulah mungkin kita memperbaiki sistem. Gitu. Terima kasih Mas Andreas dari Medan ya. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Untuk Mas Andreas ini sudah terjawab ya pertanyaannya. Mungkin langsung saja Pak, di sini ada dari Herwika. Asalnya dari
Herwika, asalnya dari Riau, Bapak. Pertanyaannya, dalam COVID-19 ini alat yang berbasis robotik yang bisa dibuat selain yang Bapak sebutkan tadi apalagi ya Pak? Mungkin di Taiwan atau di Indonesia gitu ada alat yang sudah dibuat, mungkin contohnya seperti itu. Baik, terima kasih. Banyak sekali idenya sebenarnya. Uh, Kalau kita ingin menggali ide, sebenarnya kita amati apa yang ada di lapangan. Kemudian bisa nggak yang itu dikerjakan oleh orang kemudian digantikan oleh robot? Karena fungsi apa namanya? Fungsi dasarnya dari penciptaan robot itu kan untuk menggantikan manusia. Nah, jadi kalau misalkan di sana ada misalnya penyemprot dan desinfektan misalnya, dia kan pakai masker, pakai penyemprot dan sebagainya. Bisa enggak itu dikerjakan bukan oleh manusia? Nah, kalau itu bisa dikerjakan bukan oleh manusia, artinya digantikan oleh robot, itu berarti bisa menjadi ide. Nah, seperti itu. Karena contactless itu kan sekarang yang sedang didengungkan ya, untuk menghindari penularan. Jadi gunakan robot. Nah, itu mungkin juga bisa. Atau sistem yang lain, katakanlah sistem layanan menggunakan Siri. Ini kebetulan beberapa bulan yang lalu saya iseng-iseng buat Siri yang saya sebutkan tadi itu kan sekarang sudah open ya, dari miliknya Apple, kemudian dia di-share begitu. Nah, Siri itu kita bisa kembangkan, kita bisa menggunakan misalnya wawancara tapi dengan robot. Nah, ini sekarang sudah sangat possible. Ya. Misalnya, siapa namamu? Gitu. Nama saya robot. Kamu dari mana? Saya dari USA. Gitu. Itu bisa. Dia hanya mengenali beberapa words saja, kemudian dia akan memberikan jawaban. Gitu. Itu sangat possible sekali. Misalnya untuk kasus seperti ini, layanan-layanan publik misalnya, yang butuh layanan itu bisa mungkin diarahkan ke sana menggunakan Siri dan sebagainya. Ya, kira-kira seperti itu Mas Harwika. Ini ada lagi ya Mbak ya, Mbak Mas Fadil ya. Iya Pak. Abdi Fadil ya. Dari Surabaya. Contoh penerapan AI ya di bidang pendidikan itu gimana ya Pak? Ya banyak sekali karena basically-nya saya sebenarnya juga orang pendidikan, jadi saya cukup paham untuk apa-apa yang perlu diterapkan dalam pendidikan. Contoh misalnya kalau Mas Kahfi ini dari LPTK atau dari mana ya? Misalnya bisa bantu menjawab Mas Kahfi? Mas Fadli dari LPTK ya kayaknya. Nah, kalau misalkan di kamus-kamus LPTK itu kan diajari micro teaching, ya, diajari micro teaching. Micro teaching itu kan sebenarnya kita latihan mengajar, ya kan? Intinya kan gitu. Latihan mengajar itu berarti bagaimana harus chaos, gitu ya. Kalau orang Jawa bilang itu harus chaos, tidak gerakannya tidak kaku, mimik mukanya juga harus bagus. Dia kalau ngomong juga bisa menjelaskan. Jangan jadi guru sebenarnya kayak robot ya kan. Ini nah, harus bisa chaos. Nah, menilai seseorang agar dia itu chaos itu bagaimana gitu. Ya kan? Ini salah satunya bisa dengan image processing misalnya. Dengan video processing. Ya kan? Video detection. Misalnya, oh, dia telah melakukan gerakan ini 1 kali. Tersenyum 1 kali. Mengangkat tangan atau dan lain sebagainya. Itu bisa dijadikan ide dalam konteks pendidikan, dalam bidang pendidikan, misalnya kayak gitu. Dengan misalnya, cukup nanti dosennya menilai dengan menggunakan HP-nya, terus dihitung nanti di situ di dalamnya, gerakannya ini berat sekian kali, ini sekian kali, kalau sudah begitu dia dapat nilai sekian. Kira-kira gampangannya seperti itu. Ya. Kemudian lanjut ini ada Mas Gustiar Siregar. Pertanyaannya apakah dana dalam membuat robot kayak tadi mahal? Waduh, kalau terkait dana
Maksudnya yang robot yang kecil tadi atau robot yang besar? Kalau yang robot arm tadi itu memang itu vendor ya, jadi memang sudah ada di lab. Tapi kalau kisaran harganya mungkin ya cukup mahal itu. Mungkin seharga apa ya? Seharga mobil lah gitu mungkin ya. Kalau yang robot armnya. Tapi kalau yang robot kecil tadi itu kita bikin sendiri bisa. Itu relatif lebih murah. Jadi mungkin dengan budget 2 juta sudah jadi yang robot AGV tadi ya. Oke. Kemudian dilanjut Mas Agus dari Lombok ya ini ya. Pertanyaannya, untuk pembuatan robot seperti tadi itu membutuhkan berapa waktu lama? Maksudnya mungkin yang robot ini ya, robot yang kecil tadi itu ya. Ya, mungkin itu karena kalau membuat yang robot yang besar itu tidak mungkin, itu kan vendor. Kalau yang robot kecil itu kalau masih tergantung sih ya. Jadi mungkin kalau konstruksinya aja gitu 1 minggu udah selesai lah, nggak sampai lah. Kalau saya yakin teman-teman mahasiswa itu kalau suruh lembur ya semalaman nggak tidur itu udah jadi itu semalam. Ya, tentang saya ini saya bikin 4 hari atau berapa tadi saya sambil gitu ya. Kemudian ada ya mungkin ini untuk 2 penanya terakhir nih Bapak, ada dari Mas David dan Mas Ardi mungkin. Oke, baik. Dari Kediri ada Mas David. David pertanyaannya, apakah robot yang mungkin bisa untuk penerapan pandemi sekarang ini yang mungkin bisa membantu medis? Ya, banyak sekali, Mas David. Seperti yang tadi yang saya katakan, di bagian belakang sana itu teman saya dari Filipina itu sedang mengembangkan robot untuk apa namanya? Untuk deteksi suhu, ya, dengan sensor apa itu namanya, sensor infrared sensor. Kemudian robotnya itu mobile, jadi nanti dia akan masuk ke ruangan-ruangan tempat isolasi, kuarantin tadi. Jadi orang-orang yang dikarantina di satu hotel itu ada koridornya gitu ya, ada aisle-nya itu ya, ada lorongnya gitu kan ya. Nah, robot itu berjalan di sana, kemudian mengetuk pintu, kemudian nanti si orangnya itu di capture, di scan gini dengan kamera infrared. Nah, dia akan ketahuan. Nah, tugasnya seperti itu, hanya spesifik seperti itu. Kemudian dikirim ke cloud. Jadi nama pasiennya siapa, kemudian apa namanya, suhunya berapa. Nah, dia bisa tahu pasiennya siapa itu juga pakai kemarin HAR, ya, HAR detection. HAR detection kalau Anda mainan Python, di situ ada, kita tinggal comot, masukkan HAR detection untuk deteksi wajah, nanti bisa dikenali. Oh, ini si A, ini si B, si C. Gitu. Tapi memang sebelumnya harus ada data sampelnya, data setnya si pasien itu. Misalnya sebelum dia masuk, dia harus difoto dulu, foto dari depan, dari samping, dari ini, depan, belakang, kayak gitu. Semakin banyak semakin bagus hasilnya. Nanti dia akan ngirim hasil suhunya. Nah, oke, itu Mas David. Kemudian ada Mas Ardi, Bapak. Ardi Wiranata. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana perihal penerapan teknologi besar robotika di dunia pendidikan. Ini pertanyaannya sama dengan tadi yang dari Lombok tadi ya. Tadi misalnya saya ulang dengan singkat. Misalnya tadi micro teaching, dia mendeteksi gerakannya. Ya, kalau micro teaching kan misalnya harus ada gerakan begini, ada gerakan menunjuk, gerakan senyum, ini muka yang senyum dan sebagainya, itu bisa menjadi salah satu ide. Ya. Atau mungkin dalam dunia pendidikan, pengenalan tulisan. Jadi jawaban sekarang itu kan misalnya tulisan, ya, uraian, nah itu cukup di-capture, kemudian sistem akan menilai. Itu juga bisa menjadi salah satu contohnya. Kemudian Mas Odi ya, dari Sidoarjo,
untuk melakukan processing apakah harus menggunakan MATLAB atau banyak data aplikasi yang lain? Ya, sejauh ini kalau misalkan kita menggunakan aplikasi yang lain, mungkin di basis Android itu mungkin ada, cuman kita kan tidak bisa mengcustom. Ya. Tapi kalau kita menggunakan MATLAB atau Python, kita bisa tahu apa yang kita inginkan. Sebenarnya di aplikasi-aplikasi kan banyak. Contohnya misalnya kita mainan Facebook, ya. Di sana kalau kita video call dan sebagainya, kita bisa pakai ada animasi-animasi kan. Nah itu kan termasuk bagian dari AI. Ya, dia bisa mengenali kita. Kemudian saya pengen pakai aplikasi, ada emotnya misalnya jadi kucing, jadi kelinci, kayak gitu kan. Kalau saya video call dengan anak saya, sukanya pakai itu karena lucu, ada gambar-gambarnya itu. Nah, saya sarankan untuk belajar menggunakan MATLAB atau Python saja, supaya apa yang kita inginkan bisa kita aplikasikan. Kemudian Mas Rozak dari Cilacap, nah ini semisal membuat robot dengan remote control pernah tidak Pak, itu termasuk mengurangi kontak list juga. Ya betul, jadi dengan remote control mengurangi kontak list. Tetapi tetap dengan remote control itu kan butuh manusia gitu ya, butuh manusia, sedangkan jarak remote-nya itu kan terbatas, jarak remote-nya terbatas. Artinya kalau misalkan kita remote secara IP misalnya itu bisa saja, ya. Tapi kalau kita remote misalnya seperti drone begitu, ya tetap saja berarti kita harus ada feedbacknya. Ya, posisi robotnya di mana dan sebagainya. Nah, alangkah lebih enak kalau misalkan itu fully automatic gitu. Ya. Jadi lebih mandiri robotnya. Kemudian ada Mas Imam ini, saya kenal ini Mas Imam. Nah, berarti untuk sebuah AI belajar harus menyiapkan memori yang besar juga ya. Betul. Jadi di mana ada satu kecanggihan di situ harus didukung dengan hardware yang bagus, ya. Benar sekali. Jadi AI membutuhkan memori yang cukup besar. Termasuk saya menggunakan MATLAB ini, memori saya juga cukup besar. Jadi saya ya, agak khawatir kalau memang itu kita terapkan di Indo gitu ya. Karena saya punya PC di rumah juga nggak bagus-bagus amat. Tapi kalau di sini difasilitasi dengan yang insya Allah mumpuni. Kemudian ada Mbak Nisa. Nurmala Khairunisa. Ya, ini untuk AI, mohon referensi untuk pengenalan pengembangan AI untuk anak-anak sekolah, misalnya tingkat SMP. Yang paling mudah itu adalah ya karena konsep AI itu sebenarnya luas. Jadi tidak semata-mata Mbak Nurmala ya, Mbak Khairunisa, kayaknya saya kenal ini. Nah, ini untuk konsep AI itu sebenarnya tidak semata-mata untuk recognition, deteksi dan sebagainya. Tetapi misalnya untuk anak-anak SMP apa kira-kira? Nah, anak-anak SMP yang cocok itu saya pernah ikut game develop dari Microsoft. Itu mereka ternyata di US itu menggunakan Minecraft. Jadi menggunakan ini. Minecraft. Ya. Ya, untuk
Jadi saya share di chat, itu bisa menggunakan Minecraft. Ini melatih logik. Tapi kayaknya SMP masih ya. Sebenarnya SD sih cocoknya malah. Karena ini agak sedikit permainan. Jadi misalnya apa ya, dia melatih logiknya programming sebenarnya, lebih ke sana. Kemudian di sini ada Mas Lukman, Pak, tapi untuk pertanyaannya belum muncul. kita tunggu karena dari jauh mungkin masih di awang-awang. Kita tunggu sampai Pak Lukman. Oke, di sini halo Kak, untuk AI apakah bisa ditanamkan pada mesinnya atau harus pakai API gitu ya, Mas? Oke. Baik, Mas Lukman. Nah, saat ini sudah ada ya sebenarnya dia basically ditanam. Ya, ditanam. Kita coding kemudian ditanam di situ. Tapi kalau kita misalkan kita ingin menggunakan, itu kita bisa pakai yang Jetson. Kalau mau yang apa namanya, yang sudah embedded gitu ya, Jetson Nano. Jadi saya tuliskan ya, bisa menggunakan Jetson. Itu sudah satu modul gitu, kayak apa namanya, ya kayak mini PC gitulah, kayak Raspberry, kayak apa namanya, Android dan sebagainya. Itu sudah tinggal plug and play, kemudian kita itu sudah ada bisa langsung run. Itu harganya juga sekarang terjangkau, paling sekitar berapa ya, di bawah 2 juta kalau tidak salah. Harganya mirip-mirip Raspberry lah, ya masih mahal dikit lah, ya, sekitar mungkin 1,5-an sekitar itu. Jadi itu silakan. Kemudian apa harus pakai API? Kalau API tergantung kebutuhan, ya. Karena API itu kan untuk menjembatani tadi antara apa namanya, aplikasi dengan web server. Kalau misalkan tidak menggunakan itu, ya berarti tidak perlu menggunakan API. Oh, Mas Odi, apakah untuk programming menggunakan bahasa C ada library tertentu, Pak? Untuk apa namanya, programmingnya saya sarankan untuk menggunakan, ya basically-nya memang bahasanya C, cuman bagusnya menggunakan Python saja karena dia sudah cukup powerful ketimbang bahasa C, kan bahasa C masih sedikit primitif, terutama untuk library tertentu belum bisa. Ya, sebaiknya menggunakan Python atau menggunakan MATLAB saja. Ya, itu yang saya rekomendasikan. Baik Pak, ini gantian saya yang tanya Pak. Iya. Iya, saya mau tanya. Jadi kan di Indobot itu kan banyak teman-teman yang sudah belajar sampai tahap bikin project IoT, dan sekarang itu memang trennya ke AI. Nah, mungkin ada saran nggak sih Pak untuk belajar arahnya ke AI? Karena teman-teman di sini belajarnya masih menggunakan MicroPython. MicroPython yang dipakai itu pakai ESP32. Nah, itu kan juga ya kalau misalkan nanti pengembangan ke Python yang beneran, yang di PC itu kan juga tidak terlalu jauh gitu bahasanya. Nah, mungkin ada saran nggak sih Pak untuk REST API yang memang biasa dipakai dan bisa scalable, karena nanti goals dari teman-teman biasanya sampai bikin project untuk misalkan monitoring di salah satu apa ya, misalkan perkebunan untuk ngecek apa soil moisture, terus ngecek misalkan suhu dan sebagainya. Nah, itu mungkin dari Pak Muslikin ada yang bisa disarankan buat teman-teman.
Oke, baik. Terima kasih, Mas Opi. Ini foundernya Indofood. Nah, kalau misalkan menggunakan MicroPython ya, MicroPython-nya memang dia bisa flashing ya, bisa flashing ke apa namanya STM32 gitu ya. Nah, saya sarankan kalau misalkan ingin menggunakan AI gitu ya, saya sarankan untuk tadi belajar mulai mengadopsi JSON, ya. Karena JSON itu tidak hanya sekedar dia recognizing, tapi dia bisa menggunakan bisa juga kita programming layaknya microcontroller. Itu salah satu apa namanya keuntungannya, dan dia biasanya disupport dengan library yang sudah cukup apa ya, cukup matang begitu. Jadi kita tinggal lebih enak lah untuk pengembangan satu proyek-proyek yang gede-gede. Nah, terus kalau di sisi lain mungkin juga perlu mulai belajar dengan yang apa namanya Python versi desktop, atau bila mungkin itu MATLAB. Karena dengan MATLAB sebenarnya kita lebih tahu basicnya itu parameternya itu bisa kita lihat semua gitu loh. Kalau di Python itu kan agak cukup sulit ya, karena basicnya dia C ya. Tapi kalau di MATLAB itu kita misalkan satu image itu kita bisa lihat dalamnya itu, ada ini, bisa lihat kita per pixelnya apanya, kita bisa lihat. Jadi untuk analisisnya itu lebih mudah. Jadi memang ini MATLAB saya anjurkan untuk para akademisi, tapi kalau untuk praktisi saya mungkin lebih cocok menggunakan Python karena dia akan lebih praktis. Sama REST API yang recommended Pak, mungkin untuk dipelajari pemula gitu terutama. Kayaknya kok Jetson. Jetson aja ya berarti. Jason, bukan Jetson. Jason. Jetson ya. Bukan Jetson. Ya, kalau Jason ini ya. Jason API. Kalau melihat sih ada kebanyakan yang menyediakan API kayak Google Cloud itu kan. Nah itu kalau dari Pak Muslikin belum ya, berarti belum arahnya ke sana ya untuk pemula. Lebih baik pakai yang ini dulu gitu ya. Iya. Kalau itu kan sebenarnya aplikasi branding ya, sudah apa namanya menyatu gitu ya. Artinya kita tinggal ya ini Jason ya. Gitu. Jadi lebih bagus menggunakan yang mayoriti kita pakai aja, supaya nanti kalau ada bug itu lebih. Baik. Untuk cyber security Pak, kan di IoT kan banyak tuh yang bikin alat tapi nggak dilengkapi dengan security, tapi bisa online gitu. Nah itu gimana Pak? Ya. Ini problem kita sebenarnya. Kita kadang tidak aware dengan yang namanya security. Ya minimal TLS lah ya. TLS, jadi sudah HTTPS gitu ya. Ya apa namanya? Web kita sudah HTTPS, kemudian apa lagi ya? Saya pikir tergantung anunya sih, apa namanya? Hosting dan providernya. Jadi kita kalau misalkan beli ya ada perlindungan apa itu kita ikuti. Nah, kemudian kalau yang berkaitan dengan yang open seperti kayak miliknya ThinkSpeak dan sebagainya. Nah, ini yang saya juga tidak begitu memahami kalau tentang security di internet ya. Tapi yang pastinya kadang kalau seseorang tahu apa namanya code-nya, kemudian dia bisa ngeres gitu ya, ngeres API-nya, itu juga kan berbahaya. Nah, makanya ini sebisa mungkin itu komunikasi di sana, tapi saya tidak tahu teknisnya bagaimana untuk ngeblok itu. Yang pasti itu harus sebisa mungkin hidden lah. Siap, matur nuwun Pak. Ya.
Oke, sangat luar biasa sekali ya tadi Pak, dari mulai pemaparan materi, dari hasil riset dari Pak Muslikin sendiri dan tanya jawab bersama teman-teman di sini, semakin lama malah semakin banyak pertanyaan ternyata Pak. Cuma di sini kita terkendala waktu, jadi untuk teman-teman mohon maaf, ada beberapa mungkin yang ingin ada yang ditanyakan tapi belum sempat. Mungkin nanti bisa langsung follow di Instagramnya Pak Muslikin ya Pak? Ya, Karena boleh. cukup aktif juga untuk nge-repost hasil risetnya dan lain-lain nih teman-teman. Ya, hanya ini sih nggak fokus sebenarnya IG saya karena ya hanya IG personal gitu ya. Ya. Oke, di sini mungkin sebelum kita tutup kita akan foto bersama ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman mohon untuk menyalakan facecam-nya dan kita akan foto bareng bersama-sama. Dan jangan lupa juga untuk share kegiatan ini ya teman-teman ke sosial media teman-teman seperti di Instagram, kemudian WhatsApp, Facebook, dan mention ke kami di @indopod.co.id dan mention di Instagram Bapak ini di @muslikin2701. Apakah sudah dinyalakan semua? Belum ya, masih ada beberapa teman-teman yang belum menyalakan facecam-nya. Mas Lukmanul, kemudian Gifari, Nurkolis, monggo dinyalakan dulu. Ada lagi Mas Herdi, belum dinyalakan. Ini Bapak posisi ada di kampus ya Pak? Di lab ya? Kalau di rumah nggak bisa, soalnya ada anak-anak kecil. Oke, sudah aktif semua ya teman-teman. Akan saya beri aba-aba. Oke ya. Mas Tian, monggo untuk dinyalakan dulu facecam-nya. Oke, teman-teman, siap? 3, 2, 1. Satu kali lagi. 3, 2, 1. Satu kali lagi ya, teman-teman ya. 3, 2, 1. Oke. Untuk foto nanti akan saya bantu share di grup WhatsApp ya teman-teman ya. Dan untuk presensi, absensi dan juga form evaluasi akan saya bagikan setelah ini dengan beberapa teknis yang akan saya jelaskan juga di grup. Kemudian kami dari tim Indobot dan juga mewakili teman-teman peserta semua mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Muslikin yang hari ini bersedia untuk sharing pengalaman serta ilmunya yang sangat luar biasa. Semoga untuk risetnya lancar ya Pak ya. Dan mungkin nanti kalau sudah ada di Indonesia bisa langsung silaturahmi Pak. Ya, siap. Sehat selalu untuk Pak Muslikin dan keluarga, dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan kami kali ini. Jangan lupa untuk dukung kami selalu melalui link saweria.co/indobot untuk dapat kami mengadakan kegiatan seperti ini setiap minggunya. Oke. Jika ada salah kata, saya pribadi dan mewakili tim Indobot mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai jumpa di webinar Teknoshow selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.